Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Hasanuniam dari Prodi Psikologi 6C dengan NIM 1907016116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep berpikir resiliensi. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian resiliensi. Desmita mengemukakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, meminimalkan, menghilangkan dampak-dampak negatif dari kondisi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan yang muncul dalam kehidupan. Adanya kemampuan resiliensi akan membuat individu lebih adaptif dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, Muniroh juga menambahkan bahwa individu yang memiliki kemampuan resiliensi akan lebih tahan dalam menghadapi berbagai tekanan, dengan cepat bangkit dari kondisi yang tidak menyenangkan dan mampu mencari solusi terbaik untuk mengubah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Sebaliknya juga, individu yang tidak memiliki kemampuan resiliensi yang baik cenderung perlu waktu yang lebih lama untuk bisa menerima keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, sedangkan secara etimologi sendiri, resiliensi diambil dari kata resilience yang bisa diartikan sebagai kemampuan untuk kembali ke dalam bentuk semula, atau bisa juga dimaknai dengan istilah daya lenting menurut Alwi 2002. Istilah resiliensi sering digunakan untuk menggambarkan kepribadian yang stabil atau kemampuan untuk melindungi diri dari dampak negatif suatu kejadian yang menyulitkan dan berisiko. Oke, selanjutnya yaitu mengenai dasar berpikir resiliensi. Nah, mengenai dasar berpikir resiliensi itu terdiri dari 7 kemampuan yang berbeda dan hampir tidak ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki kemampuan tersebut dengan baik. Kemampuan ini terdiri dari regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif. Yang pertama yaitu regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Individu yang memiliki kemampuan meregulasi emosi dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, atau marah sehingga mempercepat dalam pemecahan suatu masalah. Pengekspresian emosi, baik negatif maupun positif, merupakan hal yang sehat dan konstruktif, asalkan dilakukan dengan tepat. Pengekspresian emosi yang tepat menurut Revis dan Stede merupakan salah satu kemampuan individu yang resilient. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian impuls. Pengendalian impuls merupakan kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan,
kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Individu dengan pengendalian impuls rendah sering mengalami perubahan emosi dengan cepat yang cenderung mengendalikan perilaku dan pikiran mereka. Individu seperti itu seringkali mudah kehilangan kesabaran, mudah marah, impulsif, dan berlaku agresif pada situasi kecil yang tidak terlalu penting. Sehingga lingkungan sosial di sekitarnya merasa kurang nyaman yang berakibat pada munculnya permasalahan dalam hubungan sosial. Yang ketiga yaitu optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Mereka memiliki harapan pada masa depan dan percaya bahwa mereka dapat mengontrol arah hidupnya. Jika dibandingkan dengan individu yang pesimis, individu yang optimis lebih sehat secara fisik dan lebih jarang mengalami depresi, lebih baik di sekolah, lebih produktif dalam kerja, dan lebih banyak menang dalam olahraga. Optimisme mengimplikasikan bahwa individu percaya ia dapat menangani masalah-masalah yang muncul pada masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu empati. Empati merepresentasikan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain. Empati juga mencerminkan seberapa baik individu mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan emosi orang lain. Selain itu, individu yang berempati mampu mendengarkan dan memahami orang lain, sehingga ia pun mendatangkan reaksi positif dari lingkungan. Seseorang yang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Yang kelima, yaitu analisis penyebab masalah. Terdapat sebuah konsep yang berhubungan erat dengan analisis penyebab masalah, yaitu cara berpikir. Cara berpikir adalah cara yang biasa digunakan individu untuk menjelaskan sesuatu hal yang baik dan buruk yang terjadi kepada dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada efikasi diri. Efikasi diri merupakan sebuah kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses. Individu dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang digunakan itu tidak berhasil. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Individu tersebut tidak merasa ragu karena ia memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya. Individu tersebut akan cepat menghadapi masalah dan mampu bangkit dari kegagalan yang ia alami. Selanjutnya yaitu peningkatan aspek positif. Resiliensi merupakan kemampuan yang meliputi peningkatan aspek positif dalam hidup. Individu yang meningkatkan aspek positif dalam hidup mampu melakukan dua aspek ini dengan baik, yaitu satu, mampu membedakan risiko yang realistis dan tidak realistis. Dua,
memiliki makna dan tujuan hidup, serta mampu melihat gambaran besar dari kehidupan. Individu yang selalu meningkatkan aspek positifnya akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan hidup, serta dalam berperan dalam meningkatkan kemampuan interpersonal dan mengendalikan emosi. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.